Kembali lagi bersama saya di channel Guru Generator Mock 87. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 4 semester 2 kelas 8 mengenai getaran gelombang dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Pada pokok pembahasan getaran, gelombang, dan bunyi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Baik, kita langsung aja ke tutorialnya. Getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai getaran. Getaran adalah suatu gerak bolak-balik secara berkala melalui titik kesetimbangan. Ya, jadi getaran itu adalah suatu getaran geraknya bolak-balik secara berkala melalui titik kesetimbangan. Setiap benda yang bergetar memiliki frekuensi, periode, dan amplitudo, ya, atau simpangan amplitudo. Nah, frekuensi, amplitudo, dan periode antara dua getaran dapat bernilai sama dan berbeda, ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah getaran, ya. Ini adalah bandul, ya. Nah, ketika digetarkan, ya, ketika bandul ini ditarik ke titik C, ya, dan dilepaskan, maka dia akan ke titik A ke titik B ke titik A ke titik C lagi, ya, seperti itu. Kita lanjut. A. Simpangan. Nah, simpangan adalah jarak dari titik setimbang pada suatu saat. Ya, ingat, simpangan adalah jarak dari titik setimbang pada suatu saat. Pada gambar simpangan adalah jarak dari A sampai ke C. Ya, ini simpangan jarak dari A sampai ke C, itu dinamakan simpangan. A ke C, A ke B, itu adalah simpangan. Ya, simpangan itu adalah C ke A ke B, seperti itu. Saat benda berada di titik B atau C, simpangannya merupakan simpangan maksimum. Ya, saat benda berada di titik B atau titik C itu dinamakan simpangan maksimum. Dan saat benda berada di titik kesetimbangan atau titik A, simpangan minimum, ya, yaitu 0. Satu getaran adalah satu kali getaran penuh, ya. Satu getaran itu adalah satu kali getaran penuh, yaitu dari titik awal kembali ke titik tersebut. Misalnya gerakan dari C ke A ke B, B ke C ke A, ya. Seperti pada gambar di samping ini, ya, pada gambar ini. Satu getaran penuh itu dari titik C ke A ke B, B ke A ke C. Itu adalah satu getaran. Sedangkan simpangan itu dari C ke A ke B, ya. Jika berada di titik A, itu adalah simpangan maksimum, ya, simpangan maksimum. Jika kembali berada di titik B, itu adalah simpangan minimum, ya, nilainya 0. Berikut B. Amplitudo. Nah, amplitudo adalah simpangan terjauh, yaitu dari titik AB dan AC, ya, dari titik AB dan titik AC pada gambar tadi, ya. Nah, ini simpangan itu adalah dari titik AB dan titik AC. Sudah dijelaskan tadi, ya. Kita lanjut. C. Frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi tiap 1 sekon, ya. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi tiap 1 sekon. Berikut periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu putaran penuh. Kita lanjut. Rumus frekuensi dan periode. Nah, frekuensi rumusnya itu F sama dengan N per T, sedangkan periode T sama dengan T per N, ya. Sehingga hubungan antara frekuensi dan periode maka menjadi T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T.
Ya, itu adalah hubungan daripada frekuensi dan periode. 1. Apabila sebuah benda bergetar sebanyak, ya, contoh soal ini, apabila sebuah benda bergetar sebanyak 600 getaran setiap menit, berapakah periode getarannya? Kita langsung jawab. Penyelesaian yang pertama diketahui banyaknya getaran itu adalah 600, ya, ini banyaknya getaran 600. Dalam waktu 5 menit kita bawa ke detik sama dengan 300 detik, ya, yaitu 5 dikali 60, ya, 5 dikali 60 sehingga 300 detik. Ditanya periode, jawab T sama dengan T per N sama dengan 300 per 600 sehingga hasilnya adalah 0,5 detik. Kita lanjut ke contoh soal 2. Sebuah benda dapat bergetar sebanyak 3.250 kali dalam waktu 25 sekon. Nah, tentukan frekuensi getaran benda tersebut. Kita langsung ke jawabannya. Penyelesaian. Diketahui banyak getaran adalah 3.250. Waktunya 25 sekon, karena ini satunya sekon, jadi kita nggak usah bawakan lagi, tetap 25 sekon. Ditanya frekuensi. Nah, kita tahu bahwa rumus frekuensi itu F sama dengan N per T. Tinggal kita masukkan nilainya 3.250 per 25. Jadi hasilnya adalah 130 Hz. Sudah paham? Oke. Biar lebih paham lagi, kita lanjut ke contoh soal berikut. Sebuah benda bergetar dengan frekuensi 100 Hz. Berapa banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda tersebut selama 1 menit? Penyelesaian. Diketahui frekuensinya adalah 100 Hz. Waktunya adalah 1 menit, ya. Maka kita bawakan ke detik atau sekon sehingga 60 detik karena 1 dikali 60 yaitu 60. Ditanya banyaknya getaran, maka jawab F sama dengan N per T. Kita masuk ke nilainya, frekuensinya 100 sama dengan N per 60 sehingga N sama dengan 60 dikali 100, maka N sama dengan 6000. Kita lanjut ke contoh soal 4. Benda bergerak dalam waktu 3 menit membuat 6000 getaran. Berapakah periode dan frekuensinya? Penyelesaian. Diketahui T sama dengan 4 menit, kita bawa ke detik menjadi 2400 detik. N-nya adalah 6000. Ditanya periode dan frekuensi. Maka kita jawab frekuensi sama dengan N per T sama dengan 6000 per 240, maka hasilnya adalah 25 Hz. Ya, 25 Hz. Sekarang kita mencari periodenya. Kita masukkan rumusnya, T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 25 sehingga periodenya adalah 0,04 detik. Kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini adalah gambar bandul, ya, gambar bandul, gambar getaran. Bandul bergetar dari titik A, titik B, titik C, B, A, B, C, B. Tentukan banyaknya getaran dari ayunan bandul tersebut. Nah, ini gampang. Kita tinggal jawab. A, B, C, B, A sama dengan 1 getaran. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ya. 1 getaran itu adalah dari titik awal, dia bergetar, terus dia kembali lagi ke titik awal. A, B, C sama dengan setengah getaran. Ini A, B, C. Ya, itu adalah setengah getaran. C ke B ini itu 1/4 getaran. Terima kasih. Selamat belajar. Ayo berbagi video ini untuk teman lain yang lebih baik. Jika saat penjelasan tadi belum ada yang memahami, segera komen pada YouTube
dari guru generator MOV 87.